hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan ini apakah salah satu bukti kalau bahwasannya Demokrat pada umumnya dan Mas AHY pada khususnya itu belum terlalu dewasa dalam tanda kutip dalam berdemokrasi? Kira-kira Bang, kemana Demokrat ini akan berlabuh nantinya? Dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Demokrat saat ini, saya rasa itu malah menghancurkan Demokrat sendiri. Oh. Jadi orang berpendapat, iya. Jadi bumerang malah ya. Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kepentingan Demokrat ini ternyata bukan perubahan. Kepentingan Demokrat ini bukan perbaikan bangsa. Kepentingan Demokrat ini apa? Menjadikan AHY cawapres. Nah, atau oligarki cuas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Di episode sekarang, gue ditemenin sama salah seorang temen nongkrong gue, seorang senior gue, seorang penulis, putra hebat Piaman kalau kata Bang Toat. Balik lagi sama Bang Tommy. Sehat Bang Tommy? sehat. Thank you, no. Oke, thank you juga udah menyediakan waktunya buat ngobrol. Sama-sama. Biasa, info hangat kemarin, info-info soal itu. Tsunami politik. Tsunami politik. Udah deklarasi Bang kemarin? Sudah. Ya, gimana menurut Abang tuh di itu ya di kota Pahlawan, Surabaya. Ya Sebenarnya ini ya hal yang menarik ya kalau kita mungkin mengambilnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari ketajaman instingnya Pak Surya Paloh. Siap. Kita tidak tahu pasti, ya. Saya nggak tahu pasti apa yang terjadi dengan koalisi perubahan ini atau KPP. Kenapa tiba-tiba Pak Surya Paloh dalam tempo waktu 3 hari saja merubah pilihan cawapres itu dari AHY yang digadang-gadang akan mendampingi Pak Anies, tiba-tiba menyeberang ke calon pengantin dari koalisi sebelah, Pak Muhaimin gitu. Apakah Pak Prabowo ya? Iya, apakah ini karena memang Pak Surya Paloh sudah memprediksi bahwa Demokrat akan keluar ketika pilihan cawapresnya bukan AHY, sehingga Pak Surya Paloh merasa perlu untuk mengamankan kaki koalisi. Salah satu caranya itu yaitu dengan langsung menggandeng Muhaimin Iskandar atau Caimin dari PKB. Karena dengan kondisi ini Demokrat mau bertahan di koalisi perubahan atau tidak pun tidak ada pengaruh lagi bagi ke pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Lah berarti itu dong, wapres harga mati dong buat Demokrat. Nah itu yang apa? Kalau tidak izin salah, ya silakan. Kalau tidak salah kan di piagam koalisi perubahan itu kan tertulis ya bahwa kewenangan penentuan cawapres itu diserahkan kepada Pak Anies Baswedan, kemudian dikomunikasikan dengan petinggi partai pengusung dan tim 8. Nah ternyata di balik semua itu ternyata memang Demokrat mungkin berusaha sekeras mungkin untuk menjadikan ketum mereka AHY ini sebagai cawapres gitu. Dan itu hal yang biasa, bukan hal yang salah juga kalau Demokrat kemudian berusaha memperjuangkan ketumnya sebagai cawapresnya Pak Anies, itu hal yang biasa karena mereka kan bagian dari koalisi pengusung. Betul. Tetapi ya mungkin Pak Surya Paloh dalam bentuk khusus ini ya, terkhusus Pak Surya Paloh mungkin memiliki pemikiran yang berbeda gitu kan. Iya. Sehingga yang tidak pernah diduga sebelumnya itu terjadi. Sehingga Demokrat seperti yang kita tahu merespon dengan cukup emosional, cukup reaktif. Kuyak-kuyak baliho. Kuyak-kuyak baliho dan membuat konferensi pers yang memang ya kata-katanya cukup tajam ya. Anies bahkan dikatakan pengkhianat, kemudian ada yang mengatakan musang berbulu domba. Dan sampai Pak SBY sendiri bikin statement kan, bikin pers statement dalam menyikapi perubahan atau tsunami politik yang terjadi terhadap Demokrat ini gitu. Oke, terkait itu Bang, terkait yang statementnya Pak SBY kalau Pak Anies pengkhianat dalam tanda kutip ya. Berarti kan beliau kan gembor-gembor dari 2 dekade terakhir lah
Ya. Dari semenjak beliau menjabat sebagai presiden pertama, beliau selalu menyampaikan berpolitik dengan santun gitu. Iya. Dengan santun dan politik dengan etika itu. Dalam konteks ini, Ya. Abang berani spill nggak siapa yang kira-kira santun, siapa yang kira-kira nggak santun? Karena kan kemarin digembor-gemborin juga itu. Ya, jadi begini, kesantunan dalam politik itu standar masing-masing partai, standar masing-masing individu itu saya rasa berbeda. Ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan atau menselaraskan standar etika atau kesantunan dalam politik itu gitu. Kalau Anies dicap tidak santun, tidak beretika secara politik, saya rasa Pak Muhaimin pun juga berpotensi mendapatkan cap yang penghakiman sama, atau cap yang sama dari kubunya Gerindra. Tetapi toh Caimin tidak menerima itu dari Gerindra sejauh ini saya lihat gitu. Tetapi di sini saya ingin menyoroti kepemimpinan Mas AHY ini sebagai Ketua Umum Demokrat bahwa selain tsunami politik yang dianggap sangat merugikan Demokrat ini, saya rasa ini momen atau peristiwa pembelajaran politik yang sangat bagus ya bagi AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Sekaligus pembelajaran untuk pendewasaan dalam berpolitik kali ya? Iya, karena proses Mas AHY ini dari pensiun dari TNI, kemudian menjadi kader Partai Demokrat, kemudian sampai ke tahap ketua umum itu kan sangat instan. Iya, kalau kata Habib Faisal Assegaf, Faisal Assegaf katanya ya, itu terlalu instan kali, terlalu gegabah gitu. Iya, itu orang boleh setuju boleh tidak, tetapi bahwa prosesnya itu terlalu instan dan ada yang mengatakan karbitan, ya itu kita tidak bisa tidak bisa mengabaikan hal itu juga gitu. Dan ini blunder politik Demokrat kali ini kan ya membuktikan itu gitu. Nah, ini seharusnya selain menyikapi secara emosional, mungkin ada baiknya peristiwa ini juga dijadikan momen pembelajaran politik bagi AHY, dan kan rata-rata sekarang pengurus Demokrat juga muda-muda ya. Iya. Oke. Dengan tindakan dari beberapa yang kita sampaikan tadi, Bang, menurut Abang terlalu gegabah atau nggak sih Demokrat untuk mengambil tindakan tersebut? Maksudnya tindakan-tindakan yang udah kayak statement dan segala macamnya. Dan misalkan nih, Abang dikasih kesempatan atau posisikan diri Abang sekarang sebagai petingginya di Demokrat. Ya. Apa yang bakalan Abang lakukan? Yang pertama, dalam menyikapi sebuah peristiwa besar itu, kalau menurut saya ada baiknya tidak mengambil keputusan dalam situasi atau kondisi emosi yang tidak stabil. Ya. Itu pertama. Dan kemudian di dalam politik, perubahan drastis itu sesungguhnya kan hal-hal yang biasa-biasa saja gitu. Dan ada baiknya saya rasa Demokrat berkonsolidasi dulu, melihat perkembangan situasi, kemudian baru diputuskan setelah mendapatkan masukan yang input yang memang paripurna gitu. Kalau saat ini saya pribadi menilai respon yang ditujukan oleh Demokrat itu ya respon emosional gitu. Walaupun terlalu gegabah berarti ya? Menurut saya ya, walaupun memang itu bisa dimaklumi, ya itu bisa dimaklumi, tetapi dalam percaturan politik nasional saya rasa tindakan yang diambil oleh Demokrat terlalu terburu-buru. Itu menurut saya ya. Kecuali kalau memang Demokrat sedari awal ikut mengusung Anies Baswedan ini sudah mensyaratkan AHY sebagai cawapres dan itu sebagai harga mati, nah itu lain hal ya. Oke. Ya, kalau memang kita komit dengan semangat perubahan, semangat untuk mendukung Anies Baswedan, saya rasa tidak seharusnya hengkang berarti. Tidak ada salahnya Demokrat tetap bertahan di koalisi itu. Bahkan beberapa pengamat saya kutip pernyataannya bahwa kemampuan Surya Paloh, kemampuan Anies Baswedan untuk katakanlah ya melobi PKB dan Caimin untuk bergabung bersama mereka, yaitu seharusnya dianggap sebagai sebuah prestasi, bukan sebagai sebuah pengkhianatan. Iya, kalau memang tujuan koalisi perubahan itu adalah mengusung atau memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Gitu. Terus kalau menurut Abang, hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan ini apakah salah satu bukti kalau bahwasannya Demokrat pada umumnya dan Mas AHY pada khususnya itu belum terlalu dewasa dalam tanda kutip dalam berdemokrasi? Ya buktinya mereka
ya ditelikung gitu ya. Ya kan hal-hal kayak gitu kan emang udah konsekuensi dari demokrasi sendiri, Iya, Bang. kemudian begini, banyak pengamat yang mengatakan bahwa Demokrat mungkin terlalu memaksakan kehendak ya. Terlepas memang ada pinangan dari Anies Baswedan ya, ada Surat permintaan dari cinta. Anies Baswedan, surat cinta dan segala macamnya itu. Terlepas dari itu, saya rasa Demokrat juga terlanjur menutup diri untuk nama-nama yang lain yang akan berpotensi membantu Anies menang. Karena begini, pertimbangan dalam kontestasi sebesar Pilpres itu pertimbangannya harus kemenangan. Ya, tidak bisa kita pertimbangannya itu adalah semangat kebersamaan, semangat ideologi dan semangat perubahan semata gitu. Tanpa kemenangan itu hanya menjadi cita-cita kosong saja. Jadi target pertama itu harus menang. Nah, pertanyaannya siapa yang akan membantu Anies Baswedan ini untuk memiliki potensi peluang menang itu lebih besar? Apakah AHY atau Caimin kan gitu? Nah, Demokrat tidak hanya sebatas Demokrat, PKS dan Nasdem pun semestinya juga berpikir logik untuk menang gitu. Jadi tidak mengedepankan ego-ego partai pribadi gitu. Walaupun mereka adalah pengusungnya, tetapi kalau memang ada tokoh lain di luar itu yang mampu mendongkrak suara dengan signifikan, ya kenapa tidak? Kecuali yang dikedepankan memang kepentingan partai ya. Nah, itu lain hal. Seperti yang ditunjukkan oleh Demokrat sekarang gitu kan. Yang dikedepankan Mas AHY ini harus jadi cawapres. Kalau berdasarkan narasi-narasi yang dibangun sama Demokrat itu sendiri dengan narasi seperti dikhianati dan segala macamnya, bisa dibilang nggak kalau Demokrat yang playing victim, padahal Demokrat yang memaksakan diri untuk menjadikan Mas AHY sebagai wapresnya Pak Anies? Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, kita kan tidak tahu apa komunikasi Pak Anies Baswedan dengan Cikeas ya, seperti apa gitu. Apakah memang sudah fix itu dari Pak Anies akan berpasangan dengan Pak AHY, kemudian tiba-tiba dibelokkan oleh Surya Paloh gitu kan. Kita kan nggak tahu bagaimana komunikasinya. Tetapi saya lihat ya, kita melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi Pak Anies Baswedan. Dengan peristiwa ini ada yang mengatakan Pak Anies Baswedan adalah petugas partainya Nasdem gitu kan. Ikut apa saja kata Pak Surya Paloh gitu. Nah, dalam peristiwa ini ya itu mungkin ada benarnya. Ya, Pak Anies sendiri mengaku kaget ya ketika disodorkan nama Caimin sebagai cawapres, dia mengaku kaget tetapi akhirnya setuju juga. Nah, itu yang pertama. Dari sisi Demokratnya kita juga melihat bahwa baik Pak SBY ataupun AHY ataupun Partai Demokrat secara keseluruhan memang sangat mengedepankan ketum mereka ini untuk menjadi cawapres. Nah, mungkin berkaca dari peristiwa itu, Surya Paloh tidak mau gegabah sehingga mencari jalan aman. Jaga-jaga kalau seandainya nanti tidak ditemui kesepakatan untuk menjadikan AHY ini cawapres, kemudian Demokrat angkat kaki, koalisinya kan bisa runtuh. Nah, sebelum itu terjadi, Surya Paloh sudah mengeksekusi lebih dulu dengan menggait Caimin. Dengan posisi sekarang, seperti yang saya katakan tadi, Demokrat tidak ada pengaruh lagi. Mau tetap bersama mau out no problem juga. Presidensial threshold-nya sudah terpenuhi kan? Bahkan kalau PKS keluar sekalipun, Nasdem dan PKB masih dalam posisi aman untuk mencalonkan Anies Baswedan. Kita lihat dari sisi Nasdem dan terutama dari sisi kubunya Koalisi Perubahan nih, Bang. Menurut Abang, langkah Nasdem untuk menggait Caimin ini, apakah langkahnya udah cukup strategis atau lumayan strategis atau sangat strategis? Ada dua hal yang saya pribadi melihat dari keputusan Nasdem untuk mengambil Caimin sebagai cawapres itu. Yang pertama adalah kepentingan elektoral untuk menang. Karena diketahui bersama bahwa PKB sangat dominan di Jawa Timur. Dan itu adalah selama ini adalah titik lemahnya Anies Baswedan. Kalau tidak salah di salah satu survei itu Anies Baswedan itu hanya mendapatkan suara 12% di Jawa Timur. Kalau tidak salah ya, itu di salah satu survei. Sehingga memang unsur ke Jawa Timuran, unsur ke NU-an sangat diperlukan oleh Anies Baswedan dalam menang untuk Pilpres ini. Di Jatim dan Jateng ya? Jatim terutama. Siap. Jatim terutama.
Walaupun memang tidak bisa diklaim dengan menggait Caimin, kemudian seluruh keluarga besar PKB, seluruh keluarga besar NU Ya. juga 100% akan mendukung Caimin dan mendukung Anies Baswedan, itu tidak ada garansi seperti itu. Betul. Bahkan salah satu survei juga mengatakan bahwa pemilih PKB sendiri, kader-kader PKB sendiri juga tidak serta-merta 100% mendukung Caimin. Apalagi NU yang lebih besar gitu kan. Tetapi kan minimal, kalaupun tidak seluruhnya, sebagiannya akan dapat. Oke, berarti strategis langkahnya. Ya, sangat strategis. Oh, sangat strategis. Itu dari faktor kepentingan elektoral untuk memenangi Pilpres. Nah, yang kedua, faktor kedua yaitu seperti yang saya katakan pada sebelumnya, yaitu faktor kepentingan Surya Paloh mengamankan tiket Capres Anies ini gitu. Mungkin Surya Paloh udah baca ya gelagat-gelagat Demokrat ini tidak bisa tidak bisa bekerja sama kalau tidak dipenuhi keinginannya Mas AHY sebagai untuk menjadi cawapres. Jaga-jaga kalau mereka keluar di menit-menit akhir, maka pencapresan Anies terancam. Nah, untuk mengamankan itu mungkin ya saya berasumsi untuk mengamankan itu ya udah yang pasti-pasti aja. Keburu Caiminnya dipinang capres lain juga kan? Iya, ya? dan akhirnya karena saya berasumsi seperti itu, akhirnya terbukti Demokrat kan memang keluar dari KPP. Berarti bisa disimpulkan langkah yang diambil oleh Nasdem itu strategis ya, Bang? Ya, strategis. Oke. Walaupun mungkin terkesan kejam ya. Tetapi kalau dalam aspek strategis ya pastilah sangat strategis karena kita bicara soal Jatim di situ. Oke, dan dengan loginnya Caimin ke Koalisi Perubahan ini berarti besar ya kemungkinannya untuk memporak-porandakan dominasi Pak Ganjar di Jateng dan di Jatim ya, Bang? Kalau untuk memenangkan Jatim itu sendiri ya kita harus lihat pergerakannya nanti pada pada masa-masa pendaftaran, kampanye dan konsolidasi yang mereka lakukan di Jawa Timur tentunya. Tetapi tentu upayanya akan menjadi sedikit lebih mudah. Ya kan? Dibanding berpasangan dengan Pak AHY mungkin lebih untuk menggait Jawa Timur mungkin lebih mudah berpasangan dengan Caimin. Nah, itu. Kira-kira Bang, kemana Demokrat ini akan berlabuh nantinya? Apakah beliau akan menjalankan kapal pesiarnya sendiri dengan mengajak beberapa aliansi gitu? Ya tergantung siapa capres sekarang yang bersedia menjadikan AHY cawapres. Kalau Pak AHY-nya jadi capres sendiri? Bisa, peluang itu bisa. Tapi apakah itu untuk sekadar memenuhi ego pribadi saja atau memang sudah dengan hitung-hitungan matang bahwa AHY ini cukup menjual untuk sebagai calon presiden? Iya. Ya kan? Tujuannya ini ikut bertanding atau menang? Nah, itu saja, tergantung gitu. itu lagi ya. Nah, kira-kira Bang, yang diuntungkan dalam tsunami politik ini, kejadian beberapa hari terakhir yang sedang hangat ini, kira-kira yang diuntungkan siapa? Ya ada dua. Pertama yang diuntungkan secara elektoral adalah terhadap peristiwa tsunami politik ini ya pasti Anies Baswedan. Itu yang pertama karena tadinya di Jatim itu tertinggal jauh dengan keberadaan Caimin dan PKB serta mungkin sebagian keluarga besar NU ya. Saya rasa itu akan meningkat perolehan suara atau potensi perolehan suara Pak Anies di Jawa Timur. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Prabowo. Justru Pak Prabowo ya? Iya, Pak Prabowo diuntungkan dalam aspek lain, bahwa Prabowo menunjukkan kedewasaannya dalam menerima betul. perubahan tsunami politik itu gitu. Nah, itu jauh berbeda dengan yang ditunjukkan SBY ataupun AHY ataupun Demokrat. Nah, gitu. Berarti yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sendiri sangat dewasa ya Bang, dan Gerindra itu? Iya, Pak Prabowo dan Gerindra saya cukup angkat topi ya, respect dengan mentalitas mereka dalam menerima perubahan peristiwa-peristiwa genting dalam perpolitikan nasional. Mayoritasnya mereka bisa menghandle atau menghadapi peristiwa itu dengan sangat elegan saya rasa. Ya, betul. Dan itu tidak kita lihat pada banyak partai lain. Seperti yang kita minimal seperti kejadian terakhir yang seperti yang kita lihat pada Demokrat lah. Ya. Kalau ini berarti nggak merugikan Pak Anies sama sekali?
Kalau dikatakan merugikan Pak Anies, tentu ada kerugian yang diterima Pak Anies. Tetapi dibandingkan advantage ya atau keuntungan yang diterima dengan bergabungnya Caimin dengan kehilangan AHY, saya rasa ya Pak Anies masih memiliki keunggulan lah. Oke, berarti nggak sebegitu berpengaruhnya terhadap perolehan suara nantinya ya, kemungkinan besar. Saya rasa tidak. Dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Demokrat. Iya, karena secara gini pertama, karena secara elektoral PKB itu lebih besar dari Demokrat. Betul. Itu satu. Kedua, dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Demokrat saat ini, saya rasa itu malah menghancurkan Demokrat sendiri. Oh. Jadi orang berpendapat, iya. Jadi bumerang malah ya. Menurut pendapat saya ya, publik berpendapat, oh ya ternyata Demokrat ini kepentingannya hanya menjadikan AHY cawapres. Begitu AHY tidak jadi cawapres, mereka keluar. Nah, kan baik langsung atau secara tidak langsung, publik menilai statement-statement yang dikeluarkan oleh Demokrat saat ini gitu. Dan bukan tidak mungkin bahwa publik akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kepentingan Demokrat ini ternyata bukan perubahan. Kepentingan Demokrat ini bukan perbaikan bangsa. Kepentingan Demokrat ini apa? Menjadikan AHY cawapres. Nah, atau oligarki cuas. atau jangan-jangan bukan itu lagi. Ada Pak Faisal Assegaf malah lebih tajam lagi kritikannya. Tidak mengatakan itu, bahwa kepentingan SBY itu menjadikan anaknya cawapres katanya. Kan lebih tajam lagi. Setiap pagi SBY bangun itu yang dipikirkannya bagaimana AHY jadi cawapres gitu. Itu kata Pak Faisal Assegaf ya. Bayangkan itu. Oh iya, beliau juga sempat berstatement yang cukup menarik tuh. Ya. Sebenarnya Mas AHY ini produk politik, produk Demokrat, atau produk kepentingannya Pak SBY kan gitu. Saya nggak berani komentar itu. Ya, saya rasa begini. Ini adalah memang peristiwa yang menyakitkan tentunya bagi Demokrat ya. Betul. Tetapi ini sekaligus peluang bagi seorang AHY untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai ketua umum sebuah partai yang tidak kecil. Ya. Bagaimana beliau tampil ke depan, bagaimana beliau mengamankan situasi kader-kadernya, bagaimana beliau mendorong sikap apa yang harus ditunjukkan dalam situasi-situasi genting seperti ini. Tetapi setidaknya sampai siang ini saya nggak melihat ada itu dari seorang AHY. Malah yang tampil ke depan itu adalah Pak SBY. Ya, betul. Malah yang tampil ke depan itu Pak SBY. Mana press conference juga Pak SBY yang lebih dominan ya. Itu dia. Seharusnya kalau menurut hemat saya, kalau memang Pak SBY mau menjadikan AHY ini seorang figur politik yang dipandang di Indonesia, figur politik yang memiliki kemampuan politik yang mumpuni di Indonesia, seharusnya Pak SBY sudah memberikan tempat kepada Pak AHY itu secara penuh. Biarkan saja Pak AHY tampil menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Iya, proses pendewasaan kan? Juga. Proses pendewasaan. Sampai kapan mau di backup terus kan? Iya, proses pembelajaran juga bagi Pak AHY gitu. Kenapa mesti Pak SBY lagi yang maju gitu? Jadi tidak salah juga ketika Pak Faisal Assegaf mengatakan bahwa ya ini kepentingannya Pak SBY menjadikan AHY ini cawapres gitu kan, karena Pak SBY sendiri menunjukkan gestur politik seperti itu gitu. Iya. Gitu Masih terlalu cawe-cawe berarti ya. Iya. Oke. Biarlah Pak Mas AHY ini belajar. Toh usia beliau juga masih sangat muda. Betul. Ya kan? Masih panjang prosesnya. Waktu edar perpolitikannya Mas AHY di Indonesia ini masih panjang saya rasa. Oke, berarti kalau kita simpulkan aja Bang, dengan adanya tsunami politik ini, peluang Anies Baswedan menjadi lebih besar, lebih kecil, atau biasa-biasa saja? Ya, lebih besar tentunya. Jadi lebih besar ya? Ya, tentunya. Meningkat sekitar berapa persen Bang? Menurut Abang? Kalau kita mengambil dari figur Caiminnya, itu perolehan suaranya turun karena AHY lebih populer daripada Caimin. Untuk popularitas? Untuk popularitas ataupun elektabilitasnya. Oke. Ya, kalau figurnya. Tetapi kalau kita mengambil apa yang dibawa Caimin, yaitu gerbong besar bernama PKB dan keluarga besar NU, walaupun ini tidak kongruen ya, tidak selalu kongruen ya. Betul. Saya rasa peluangnya tentu lebih besar. Oke, terima kasih banyak Bang Tommy. Wah, banyak ilmu yang bisa kita dapat nih. Oke.
Mungkin di episode sekarang kita batasi sampai sini dulu Bang Tom. Mungkin kalau misalkan nanti Tapi ada sebentar bro, Oke, sebelum silakan. ditutup ya, memang sekarang kan sudah deklarasi ya Pak Anies dan Caimin itu sebagai capres dan cawapres. Tetapi jangan lupa bahwa sahnya itu nanti setelah ketika mendaftar ke KPU. Jadi apakah masih ada tsunami politik jilid 2, 3, 4, 7 gitu ya? Masih terbuka, kemungkinan itu masih sangat terbuka. Masih kita tunggu plot twistnya. Ya. Resminya itu begitu sudah mendaftar ke KPU, nah baru sah gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Tom. Sip. Mungkin episode sekarang kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Silakan berdiskusi juga atau menambahkan data di kolom komentar. Gue pamit, Bang Tommy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, No.